siang rekan-rekan Fakultas Teknik dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Resdiansyah. Di sini saya akan membawakan agenda dari Divisi Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, yaitu agenda POCUY atau Podcast Kuy edisi yang pertama. Bersama narasumber kita pada siang hari ini yaitu Teh Alikza Aminatul Haya. Nah, sebelumnya nih, sobat-sobat podcast perlu tahu nih, podcast ini adalah agenda dari Divisi Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Untuk edisi kali ini atau edisi yang pertama akan membahas tentang perempuan di lingkungan teknik. Nah, kita ini siang hari ini ditemani dengan narasumber kita yaitu Teh Alikza Aminatul Haya. Baik Teh, bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Okay. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Teh. Biar lebih dekat dan lebih kenal lagi bersama narasumber kita, saya boleh bertanya nggak Teh, untuk belakangan atau ke belakang hari ini kesibukan dari Teteh itu apa sih Teh? Paling ngerjain skripsi aja sih, biasa. Skripsi ya. Tadi juga kalau saya dapat kabar Teteh juga sedang melaksanakan revisian terlebih dahulu. Iya betul. Oh iya. Itulah kehidupan mahasiswa akhir. Iya betul. Kita doakan aja semoga Teteh lancar-lancar mengerjakan revisinya, tidak banyak revisiannya dan juga cepat menyelesaikan tugas akhirnya. Begitu. Sebelumnya nih Teh, saya ucapkan selamat datang di agenda podcast Kuy kali ini, dan juga saya ucapkan terima kasih karena Teteh telah berkenan menemani saya di agenda podcast Kuy untuk edisi yang pertama ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan intro terlebih dahulu untuk obrolan kita pada siang hari ini. Nah, kita semua sudah tahu ya kan bahwa persentase mahasiswi ataupun perempuan di Fakultas Teknik memang lebih sedikit dibandingkan dengan persentase mahasiswa ataupun laki-laki di Fakultas Teknik, khususnya di Universitas Siliwangi ataupun umumnya di berbagai universitas lainnya di Indonesia. Nah, mengenai fenomena ini, bagaimana sih tanggapan dari Teteh mengenai perempuan di lingkungan Fakultas Teknik? Fakultas Teknik Unsil. Iya, khususnya Fakultas Teknik Unsil. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu lah ya, karena saya bukan yang paling tahu tentang perempuan. Di sini saya juga masih sama-sama belajar perihal perempuan. Fenomena ini memang di Fakultas Teknik Unsil itu emang sedikit ya. Bahkan saya tahu kabar pun angkatan 2022 elektro itu cuma 3 orang. Iya, betul. Ya, perempuannya ya itu, dan itu tuh skalanya satu angkatan kan kita bisa sampai 70 atau 80 sampai 100 mahasiswa ya. Dan itu kecil lah menurut saya gitu, angka 3 orang itu dalam satu angkatan itu. Ya mau gak mau menormalisasikan karena memang setiap tahun seperti itu kan, perempuannya selalu sedikit gitu. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menanggapi hal tersebut gitu. Apakah lantas mengucilkan yang minoritas ataukah yang laki-laki mendominasi hingga akhirnya ada patriarki di teknik misalkan gitu kan. Nah, itu yang harus dibahas atau yang harus di-highlight di Fakultas Teknik. Kalau untuk nominal angka jumlah perempuan kayaknya nggak masalah sih kalau menurut aku pribadi. Oke, tadi yang ingin saya highlight itu mengenai dominasi ya Teh. Nah, dominasi dari laki-laki di Fakultas Teknik. Tapi kalau menurut Teteh, apakah dominasi ini terasa atau tidak sih Teh? Kerasa. Nah, bagaimana sih Teh cara untuk mengurangi gitu dominasinya itu dari wanita itu atau dari perempuan itu bisa melakukan dengan cara seperti apa gitu Teh? Maksudnya mungkin lebih terlibat. Iya, lebih terlibat. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya, mau berapa banyak pun laki-laki dan perempuan, asal sama-sama saling menghargai. Itu sih intinya, saling menghargai. Dan perempuan juga jangan jadi menciut karena misalkan saya cuma sedikitan, saya takut digimanain atau takut diapain kayak gitu kan, atau takut tidak didengar atau takut tidak diakui, tidak dianggap misalkan gitu. Itu perempuan tuh nggak, di teknik Unsil tuh nggak usah lah ngerasa kayak gitu. Kita juga berorganisasi, punya hak yang sama, egaliter kan, kita punya ruang juga gitu kan di sini gitu.
kayak gitu sih, paling saling menghargai aja. Iya, saling menghargai, betul ya Teh. Nah tadi mengenai saat diskusi ataupun dalam suatu forum gitu ya. Nah kan wanita juga sedikitnya, pasti tidak sedikit ya Teh, tapi wanita juga banyak berkontribusi di Fakultas Teknik, khususnya di Ormawa seperti di HMJ ataupun di BEM ataupun di BLM juga pasti itu ada lah ya Teh, yang perempuan gitu di setiap kepengurusan organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik. Nah berarti di dalam suatu forumnya juga pasti dilibatkan dong perempuan itu. Pasti dong. Nah dalam suatu forum itu kan ada pepatah atau bukan pepatah, kita itu lebih mendengar mitos ya Teh, bahwa kalau laki-laki itu lebih mengedepankan logika, sedangkan perempuan itu lebih mengedepankan perasaan. Nah kalau menurut Teteh bagaimana sih pendapatnya mengenai statement tersebut? Kalau aku sih kayaknya kurang setuju ya, Iya. bukan tidak setuju tapi kurang setuju terhadap itu, karena saya rasa di fakta lapangan di teknik sendiri gitu ya, perempuan bisa menggunakan logikanya, laki-laki juga bisa menggunakan perasaannya gitu kan. Jadi jatuhnya lebih humanis lah sebagai manusia yang memanusiakan manusia seperti itu. Gitu kan. Iya betul ya. Ada sedikit pembahasan yang menarik nih Teh buat sobat-sobat di sana, yaitu mengenai catcalling yang kerap kali terjadi belakangan ini ya kepada perempuan-perempuan gitu. Nah, kalau menurut Teteh itu seperti apa sih gitu Teh? Catcalling ya terhadap perempuan. Sebenarnya catcalling ini kan adalah pelecehan atau kekerasan secara verbal ya kan. Dan terjadinya sebetulnya bukan hanya sama perempuan, tapi laki-laki juga bisa mendapatkan catcalling. Iya, betul, bisa juga. Tapi mungkin persentasenya nggak begitu besar seperti perempuan kan. Tidak terlalu di highlight seperti yang perempuan ya Teh. Kadang perempuan pakai baju tertutup aja masih di catcalling. Perempuan udah misalkan sopan aja masih di catcalling kan, kadang seperti itu kan. Jadi dibuat seolah-olah menjadi objek. Kalau untuk saya geram banget, saya paling geram sama yang namanya catcalling gitu ya. Sekali dua kali ya udahlah, saya tidak hiraukan gitu kan. Tapi kalau udah berkelanjutan terus biasanya saya akan menegur sih. Entah menegur, saya bertanya secara baik-baik. Ketika saya bertanya baik-baik, orang itu malah ngeyel gitu kan. Ya saya biasanya marah kan biasanya gitu. Cuman kan setiap orang punya self defense-nya masing-masing. Kalau untuk saya pribadi self defense-nya ya seperti itu gitu. Karena saya sering loh dapat catcalling tuh. Sering. Cuman puji syukur di Fakultas Teknik saya nggak pernah dapat catcalling gitu ya. Kalau di luar Fakultas Teknik sering lah gitu, kayak misalkan ketika ada pembangunan kan ada, mohon maaf ya, tukang bangun situ itu pernah juga, bahkan dia catcallingin orang lain aja saya yang marah waktu itu pernah kan. Terus di jalan misalkan ketika saya pulang ke rumah, saya kan orang Kuningan kan, lewat Jahim. Di Jahim itu biasanya pas belokan-belokan gitu ada kumpulan laki-laki gitu. Dan biasanya dia catcalling kayak mau kemana sayang, kayak gitu-gitu kan. Bukan suatu hal yang lucu gitu kan. Maksudnya itu Jahim itu kan hutan gitu ya, hutan pinus kan. Sekali dua kali ya udahlah saya nggak dengerin gitu, sampai akhirnya tiap kali saya lewat pulang salah selalu kayak gitu kan. Jadi kesel kan saya, akhirnya saya berhenti, terus dia malah itu Teh bukan saya kayak gitu. Kan jadi kesel juga kan. Tapi setelah saya gituin, pas saya pulang lagi nggak ada lagi sih yang kayak gitu. Atau misalkan pas di lingkungan umum tuh lagi jogging misalkan ya di Dadaha gitu, ada aja anak SMA yang lagi bolos terus kayak gitu catcalling. Saya sekali dua kali biasa diamin dulu gitu kan, tidak dihiraukan. Terus akhirnya tetap saya tegur kayak maksudnya apa kayak gitu, karena waktu itu saya nggak pakai baju yang gimana dan emang bukan seharusnya dipermasalahkan ya baju perempuan itu gitu. Kalau di Fakultas Teknik ini puji syukur nggak ada ya, udah better lah gitu ya di Fakultas Teknik itu. Perihal catcalling. Perihal catcalling ini kan tadi Teteh sudah memberikan kayak gambaran. Apa nih yang harus saya lakukan ketika misalnya tuh saya mendapatkan catcalling nih. Barangkali kalau misalnya dari perempuan yang lain gitu takut nih untuk menegur ketika kena catcalling, malah jadi
gimana gitu. Nah itu yang harus dilakukan itu seperti apa gitu teh? Sebenarnya saya juga awal-awal ngerasa gitu ya, ngerasa ketika di catcalling tuh malah jadi malu, malah jadi nggak percaya diri untuk Takut lewat gitu situ ya. gitu. Jadi kayak mending muter deh jalannya daripada lewat situ gitu kan. Karena catcallers atau orang-orang yang biasa melontarkan catcalling itu kan catcallers kan. Itu ngerasa kayak heroic gitu loh ketika catcalling. Iya betul. Menurut saya sebagai self defense itu perlu banget ya teman-teman perempuan di Fakultas Teknik nih ya, khususnya kalau misalkan ada yang catcalling sama kalian, diabaikan. Tapi kalau berterus-terus kayak gitu ya, samperin aja, tanyain aja maksudnya apa, ngapain. Itu saya ngalamin itu berkali-kali. Ketika ditanya maksudnya apa, mereka malah kayak enggak ngakuin. Malah jadi ciut gitu. sendiri Iya, ya. malah jadi kayak nggak ngakuin perbuatannya dia, padahal dia udah ngakuin itu kan. Kan agak lucu gitu kan. Nah, jadi menurut saya untuk perempuan di teknik nih khususnya ya, kalau misalkan ada catcalling, ya sekali dua kali it's okay lah. Kalau misalkan terus kayak gitu lagi dan lagi, kamu boleh kok untuk melawan gitu. Berarti yang perlu di-highlight adalah ketika teman-teman khususnya yang perempuan dari Fakultas Teknik misalnya mengalami catcalling ya, amit-amitnya mengalami catcalling, maka ya hal yang perlu dilakukan adalah kita harus memberanikan diri untuk melawan dan bertanya langsung kepada si catcallersnya itu, supaya si catcallersnya itu pun istilahnya menciut ya atau evaluasi diri lah evaluasi gitu diri. seenggaknya. Ya betul lah kayak gitu teh. Nah, amit-amit deh jangan sampai deh ya, ya. jangan sampai anak-anak teknik harus berani untuk melawan orang-orang yang melakukan catcalling. Betul banget. Oke teh, untuk pembahasan selanjutnya nih teh, yaitu mengenai wanita di teknik yang tangguh itu seperti apa gitu teh. Mungkin pendapat teteh bisa disampaikan gitu teh. Bagaimana? Wanita tangguh di teknik. Tangguh di sini itu bukan kayak physically kamu bisa ngangkat barbel misalkan, kayak cowok bisa 10 kilo, cewek bisa berapa kilo misalkan gitu ya. Terus cewek tangguh itu bukan yang galak, yang marah-marah gitu ya. Bukan yang kayak gitu, tapi tangguh itu dia yang mau berproses ya, dia yang berani berproses, dia yang selalu memperhatikan progresnya dia, yang selalu mau belajar, mengevaluasi diri, mau untuk menjalani naik turunnya. Kadang kan kita untuk mencapai sesuatu nih ya, kadang kita harus ada pengorbanan dulu kan, ada perjuangan dulu. Nah, perempuan tangguh itu perempuan yang mau mengalami itu gitu. Jadi ketika terjatuh kamu bangkit lagi gitu. Ketika memang salah perbaiki langsung gitu, evaluasi langsung ibaratnya mawas diri gitu. Mawas diri. Iya gitu. Kalau menurut aku wanita tangguh tuh yang kayak gitu, perempuan tangguh. Oke, berarti yang perlu digarisbawahi untuk semua perempuan di teknik itu bukan secara fisik kalian kuat harus sama seperti laki-laki, yaitu harus bisa angkat sana, angkat sini, bukan ya, tapi adalah para perempuan yang mau berproses dan memperhatikan progresnya di setiap kegiatan apapun, khususnya selama para perempuan menjalani perkuliahan di Fakultas Teknik. Oke teh, mungkin satu lagi bahasannya yaitu mengenai dedikasi ataupun kontribusi. Nah, kontribusi dari perempuan di teknik itu bisa diberikan melalui apa saja sih teh? Contoh kecilnya? Contoh kecilnya ikut pengkaderan pun itu kontribusi. Karena kan pengkaderan itu kan jadi regenerasi dalam suatu organisasi di Fakultas Teknik gitu kan. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Kalau misalkan dibilang dedikasinya ada atau tidak, ada. Cuman kalau dibilang optimal atau belum menurut saya gitu ya. Kenapa saya bilang ada dan belum optimal? Karena dilihat dari masih adanya perempuan-perempuan yang belum berani untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Atau misalkan ketika ditunjuk jadi ketua pelaksana, contoh kecilnya ya kadang ada yang kayak angkat tangan. Iya gitu kan, gak percaya diri betul, gitu. Itu yang saya bilang belum optimal. Jadi untuk perempuan di Fakultas Teknik, saya harap selanjutnya setelah ini kalian bisa berani gitu untuk mencalonkan diri jadi pemimpin. Gak ada salahnya kok, menang atau kalah itu urusan belakangan. Iya betul. Kan? Jangan takut ya teh. Iya, karena suka jangankan bagi perempuan, kadang
bagi seorang laki-laki aja untuk menjadi seorang ketua tuh kadang takut atau kurang percaya diri. Nah mungkin berarti dari Teteh bisa nih memberikan tips dan triknya supaya kita itu bisa meningkatkan percaya diri khususnya bagi para perempuan di Fakultas Teknik. Seperti apa gitu Teh? Intinya perbekalan. Perbekalan. Iya, perbekalan. Jadi ketika mau melakukan sesuatu, entah itu ditunjuk sebagai kepala divisi, kepala departemen, ketua pelaksana, atau ketua himpunan, ketua BMBLM gitu ya, perbekalannya harus siap gitu. Kayak misalkan kaji dulu nih permasalahan lapangannya apa gitu, analisis dulu kira-kira apa nih kontribusi yang cocok yang bisa saya lakukan gitu untuk Fakultas Teknik. Perempuan atau laki-laki itu nggak masalah jadi pemimpin menurut saya pribadi ya, mau perempuan mau laki-laki, nggak ada istilah kayak perempuan mah baperan. Ya kan? Iya betul. Ada yang suka ada itu istilah kayak aduh ceweknya baperan. Iya. Cewek PMS galak gitu ya. Iya. Itu kan ya biologis ya kalau misalkan betul. pas PMS terus marah-marah misalkan atau lebih sensitif gitu. Jangan kan perempuan, laki-laki juga kadang moody kan iya, perempuan moody juga. Gitu. Tapi karena waktu apa ya 2000 berapa ya Kak? Saya lupa 2022 ya. Ada tuh elektro juga nyalonin wakilnya, kan kalau elektro paslon kan. Iya. Nah ada nyalonin perempuan. Iya. Gitu. Kalau nggak Iya, salah iya. ya nggak sih 2022? Di zaman saya. Iya di zaman saya. Kalau nggak Ada salah. ketuanya misalnya tuh dari 18, wakilnya ada perempuan dari 19 juga. Iya gitu kan. Iya. Terus di sipil juga bagusnya udah ada KAM perempuan, Iya. KAM laki-laki gitu kan. Jadi ketua angkatan perempuan tuh dia bisa belajar tuh gimana caranya untuk memimpin setidaknya tuh ya perempuan-perempuannya gitu. Terus saya juga bersyukur lahir di informatika itu yang orang-orangnya tuh memperbolehkan gitu siapapun untuk jadi ketua gitu. Jadi udah lumayan lah bibit-bibitnya udah ada gitu. Mungkin tinggal sedikit dipoles aja gitu. Iya betul. Dan untuk teman-teman SI juga ya yang baru masuk perempuan-perempuannya juga atau laki-lakinya juga lah sama ya semuanya ketika memang punya jiwa kepemimpinan gak usah ragu gitu. Yang penting perbekalannya kamu, kajiannya kamu, terus analisisnya kamu terhadap lingkungan, kontribusi apa yang akan dilakukan, tujuannya apa itu harus jelas. Oke nih Teh, di siang hari ini udah cukup banyak nih obrolan kita. Semoga obrolan tadi bisa bermanfaat bagi rekan-rekan Fakultas Teknik semuanya ya, dimanapun kalian berada. Oke, mungkin itu saja obrolan kita di siang hari ini. Sebelum ditutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Teh Ica yang sudah berkenan hadir di agenda Pocuy atau Podcast Kuy edisi pertama ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu quotes terlebih dahulu, yaitu laki-laki dan perempuan akan hidup berdampingan, saling membantu dan melengkapi. R.A. Kartini. Baik, terima kasih kepada semua pemirsa Pocuy atau rekan-rekan Fakultas Teknik yang sudah berkenan untuk menyaksikan podcast Kuy edisi pertama ini. Bagi rekan-rekan mahasiswa teknik dapat menyaksikan Pocuy ini di akun YouTube resmi BEM FT Unsil. Saya Ramdhani Resdiansyah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan podcast kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.